Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Rifki Ramdan Pratamaji, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Jana Barat Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Ocean Thermal Energy Conversion. Latar belakang terbentuknya Ocean Thermal Energy Conversion yaitu kualitas udara di kota yang semakin buruk seiring dengan meningkatnya populasi penduduk, kepadatan lalu lintas, dan industri pabrik yang menyebabkan penggunaan energi yang meningkat. Sehingga dengan kondisi tersebut menuntut semua pihak agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan mencari solusi yang terbaik untuk mengurangi penggunaan energi. Nah, untuk menciptakan energi dibutuhkan konversi dan energi dari energi lain, misalnya angin, panas bumi, air, atau bahkan nuklir. Sehingga dilakukan penelitian untuk menciptakan energi dengan memanfaatkan perbedaan suhu air laut. Dalam hal ini, Ocean Thermal Energy Conversion. Apa itu OTEC? OTEC merupakan singkatan dari Ocean Thermal Energy Conversion atau konversi energi termal laut, di mana energi dihasilkan dengan memanfaatkan perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan perairan dangkal untuk menciptakan untuk menjalankan mesin kalor. Sejarah singkat terbentuknya OTEC yaitu pada tahun 1881, ilmuwan yang bernama Jacques Arsen mengajukan konsep konversi energi termal laut. Pada tahun 1930, George Claude membuat pembangkit listrik OTEC yang pertama di Kuba dan berhasil menghasilkan 22 kW. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1935, George Claude kembali membangun pembangkit listrik yang kedua berkapasitas di atas 10.000 ton kargo yang mengapung di atas lepas pantai Brazil. Dan pada saat itu alatnya hancur karena gelombang air laut yang sangat besar. Pada tahun 1956, fisikawan Prancis mendesain 3 MW pembangkit listrik OTEC di Abidjan, Pantai Gading. Namun masih kalah dengan pembangkit listrik tenaga minyak. Pada tahun 1962, James Herbert Anderson dan James Anderson mendesain sebuah siklus dari pengembangan desain George Claude tadi dan mematenkan desain siklus tersebut buatan mereka tahun 1967. Pada tahun 1974, Natural Energy Laboratory of Hawaii di bawah otoritas Amerika Serikat mendirikan Keyhole Point di Pantai Kona, Hawaii. Laboratorium tersebut merupakan fasilitas penelitian dan percobaan OTEC terbesar di dunia. Pada dasarnya, prinsip kerja daripada OTEC, dia menggunakan siklus Rankine. Ini merupakan gambaran umum daripada siklus Rankine. Komponennya yaitu ada pompa, ada evaporator, ada turbin, ada kondensor. Penjelasan daripada siklus Rankine tersebut yaitu ada 4 titik, di mana dari titik 1 ke titik 2 yaitu proses pendidikan fluida kerja. Jadi cairan dipompa masuk ke dalam boiler untuk dirubah menjadi uap, dan uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin. Dari turbin itu dialirkan untuk ke pembangkit listrik atau ke generator. Sisa-sisa uap yang ada di turbin itu masuk kembali ke kondensor untuk dikondensasi, dan pada tahap kondensor ini terjadi perubahan bentuk yang dari awalnya uap berubah menjadi liquid, sehingga liquid tersebut dipompa kembali untuk masuk ke dalam boiler. Prinsip kerja daripada OTEC yaitu air laut hangat dan air laut dingin dipompa masuk ke evaporator dan kondensor. Nah, air laut hangat
pada sekitar suhu 25 derajat, dipompa masuk ke evaporator. Di evaporator terjadi perubahan bentuk dari yang awalnya cair, air dirubah menjadi uap untuk masuk ke turbin. Di turbin, uap tersebut diteruskan ke generator untuk menghasilkan listrik, dan sisa-sisa uap yang ada di turbin masuk kembali ke kondensor untuk dirubah menjadi cairan kembali bercampur dengan air dingin yang masuk ke dalam kondensor. Cairan yang ada di kondensor, air yang ada di kondensor dipompa kembali masuk ke dalam evaporator untuk masuk ke turbin, dan siklus tersebut berulang. Ada 3 jenis siklus pada otak. Yang pertama siklus tertutup, yang kedua siklus terbuka, yang ketiga siklus hybrid. Untuk siklus tertutup atau closed cycle system, dia menggunakan fluida dengan titik didih yang rendah seperti amonia untuk memutarkan turbin guna pembangkitan suatu listrik. Jadi air hangat dipompa melewati suatu heat exchanger di mana fluida dengan titik didih rendah tadi diuapkan. Fluida yang mengalami perubahan wujud menjadi uap dan mengalami peningkatan tekanan. Nah, uap bertekanan tinggi tersebut kemudian dialirkan ke suatu turbin untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, siklus terbuka otak atau open cycle otak. Dia menggunakan air laut permukaan hangat untuk membangkitkan energi listrik. Kalau siklus tertutup dia menggunakan amonia, kalau yang ini dia menggunakan uap daripada air laut. Siklus kerjanya, air laut hangat dipompa masuk ke kontainer bertekanan rendah sehingga air ini mendidih, terus menghasilkan uap. Uap mengembang menggerakkan turbin tekanan rendah untuk membangkitkan suatu energi listrik. Setelah selesai, air yang keluar dari tangki biasanya merupakan air payau yang dapat dimanfaatkan kembali. Siklus hybrid atau siklus gabungan, dan menggunakan air laut yang diletakkan di tangki bertekanan rendah, lalu uap tersebut digunakan untuk mengubah fluida bertitik didih rendah yang akan menggerakkan turbin guna menghasilkan suatu energi listrik. Uap air laut tersebut lalu dikondensasi untuk menghasilkan air tawar desalinasi. Potensi ocean thermal yang ada di Indonesia yaitu sekitar kurang lebih 70% pada kedalaman lebih dari 1000 meter yang merupakan sumber daripada otak. Itu panjang pantainya sekitar 95.000 km. Nah, ini data-datanya. Panjang pantai sekitar 95.000 km, sumber otak 70% atau sekitar 66.000 km. Jarak antar otaknya sekitar 100 MW atau sekitar 30 km. Perkiraan potensi listriknya sekitar 222 GW listrik atau 220.000 MW. Nah, ini potensi energi samudra di Indonesia dan kapasitas pembangkitnya. Potensinya sekitar lebih dari 15.000 TWh. Kapasitas pembangkitnya 5-100 MW. Lalu kecocokan daerahnya di pesisir dan pulau-pulau kecil, kebutuhan listriknya lebih dari 5 MW. Tahapannya pada tahun 2011 ke 2012 itu studi kelayakan 5 MW. 2013-14 pilot project di Manado dengan bantuan Jepang. 2015 sampai 2020 masuk ke daerah wisata, penggunaan untuk daerah wisata yang bertetangga dengan negara lain. Tahun 2020 ke 2050 itu Maingreen. Berikut merupakan roadmap Ocean Thermal Energy Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2015. Teknologinya masih feasibility study sifatnya dan pilot project sekitar 1-5 MW. 2010 ke 2020 mengganti energi diesel
2020 sampai 2025 pembangkit listrik utama dengan bersaing dengan pembangkit listrik lainnya sekitar menghasilkan 100 MW kurang lebih. Output per unitnya 1 sampai 5 MW. 2010 juga sama, 2020 ke 2025 5 sampai 100 MW. Electricity cost-nya biayanya 1.500 sampai 2.500, tahun 2020 sampai 2025 1.000 sampai 1.500. Untuk menghitung efisiensi ocean time energy yaitu menggunakan rumus seperti ini, di mana suhu air hangat dikurangi suhu air dingin dibagi suhu air hangat. Keuntungan daripada OTEC yang pertama, air conditioning, di mana air laut dingin dapat digunakan untuk mendinginkan ruangan yang cukup luas. Yang kedua, dimanfaatkan untuk budidaya seperti perikanan maupun pertumbuhan. Yang ketiga, reverse osmosis. Reverse osmosis ini berlaku pada siklus terbuka. Jadi air hasil dari siklus Rankine akan menjadi tawar dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, produksi hidrogen. Air laut yang memiliki ion elektrolit yang mampu meningkatkan efisiensi elektrolis air untuk menghasilkan gas hidrogen. Hambatan daripada OTEC sendiri yaitu perlu pengembangan dan perhatian khusus untuk mengembangkan teknologi OTEC. Yang kedua, alat-alatnya mudah rusak karena air lautnya yang bersifat korosif sehingga dapat menyebabkan karat. Yang ketiga, biaya perawatannya mahal dan tinggi. Yang keempat, rusaknya alat dapat menurunkan efisiensi daripada OTEC sendiri. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, OTEC merupakan metode baru yang digunakan untuk mengurangi pemanasan global dan digunakan untuk mengganti PLTU yang membakar batu bara dan merupakan fosil dan menghasilkan gas buang. Yang kedua, OTEC memiliki keuntungan air dingin yang didapat dari perairan dalam dan digunakan untuk mendinginkan ruangan. Terus air laut yang menjadi uap juga menyebabkan terjadinya reverse osmosis yang menyebabkan air laut menjadi payau atau bahkan tawar. Lalu yang ketiga, karena suhu air laut pada setiap musim bervariasi, hal ini dapat mempengaruhi daya yang dihasilkan daripada sistem OTEC itu sendiri, sehingga keseluruhan efisiensinya kurang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.